Semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aditya Rahmansyah. Aku salah satu pengurus di Dimensi Web. Jadi pada pertemuan kali ini kita bakalan belajar bersama lah mengenai materi paling awal, paling dasar dari pemrograman web, yaitu dasar HTML. Nah, sebelum mulai aku mau gaping dulu sebentar. Jadi kenapa sih kita itu masih tetap harus belajar fundamental dari website? Kan kasarnya kalau sekarang mah udah ada AI itu kayak kita cuma perlu prompting aja nanti langsung jadi websitenya. Nah, tapi kita sebagai anak informatika itu tetap harus belajar fundamental ya teman-teman. Jadi ibarat kata gini, kita pengen masak sesuatu tapi kita tuh nggak tahu resepnya apa. Jadi kalau misal ada kesalahan dalam proses masaknya, kita nggak tahu cara benerinnya gimana. Nah itu bakal jadi masalah suatu saat nanti kalau misalnya kita udah ada di industri. Nah, oke lanjut. Sebelum masuk ke materinya, aku mau tahu dulu nih dari kalian kan mungkin pernah dengar lah kasar-kasar kayak HTML, CSS ataupun JavaScript. Mungkin dari kalian ada yang mau jadi volunteer buat ngejelasin apa itu perbedaan dari ketiga hal ini? Atau kalau nggak ada aku yang pilih. Hmm, 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 hmm. Tunggu deh. Ada yang mau nggak, gengs? Nggak ada, aku pilih sendiri. Bentar. Sorry. Perbedaannya apa? Kalau nggak ada, aku pilih deh dari Jimitnya. Siapa ya? Mungkin boleh dari Faiz Ersa Musyafa. Silakan. Hadir. Tahu nggak Aku gak tahu, perbedaan dari Kang. ini? Aku kan kesini buat mencari tahu. Oke. Jadi, oke. Baik, aku jelasin aja ya. Jadi kita analogiin HTML, CSS sama JavaScript itu seorang manusia. Nah, HTML ini merupakan kerangka dari manusia tersebut. Sementara CSS itu adalah si styling atau tampilan luar yang mempercantik manusia tersebut. Sementara JavaScript itu adalah otaknya. Ini ada gambar ya. Bisa kita lihat, jadi HTML itu adalah kerangka dari si orang tersebut, sementara CSS itu gambarnya, bukan gambar ya, si orangnya, tampilan orangnya. Kalau JavaScript itu lebih ke otaknya. Nah, kalau dalam konteks website, jadi si HTML ini merupakan struktur atau kerangka inti dari sebuah website, sementara CSS itu merupakan stylingnya yang mempercantik si website tersebut, dan JavaScript itu buat logika yang ada di dalam websitenya. Contoh, kita punya elemen HTML, ya elemen button, tombol button lah. Jadi kalau misal button biasa, itu kan tampilannya cuma kotak aja tuh. Kotak terus ada isi, misal teksnya itu button. Nah, kalau kita tambahin CSS, nanti si tombol button, tampilan buttonnya itu bisa kita ubah jadi kayak warnanya hijau, terus si bordernya itu nggak kotak, jadi kayak bulat gitu. Nah, kalau kita tambahin JavaScript, nanti contohnya kalau misal kita pencet si tombolnya, itu bisa nampilin beberapa data, kayak misal data makanan ada apa aja, gitu. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke materinya aja, gengs. Gitu. Yang pertama itu ada apa itu HTML. Nah, jadi secara ini mah textbook aja ya. Nanti lanjut tuh. Kalau dari textbook, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini tuh bahasa yang digunain buat struktur halaman web yang tadi aku udah jelasin. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakalan ngejalaninnya itu nggak cuma teori aja ya. Jadi kita pakai kurikulum OWE kayak biar kayak di kampus. Kita bakalan ngelaksaninnya bolak-balik dari VS Code sama ke teori ini. Jadi acuannya tetap ke PPT ini, cuman kita bakalan tetap jalanin live coding gitu. Karena teori tanpa aksi hanyalah ilusi. Asik.
Oke, kita prepare dulu. Sebelumnya kalian pasti udah punya VS Code lah ya, harusnya. Kalau udah punya, bisa sekalian dibuka biar kita ngodingnya itu langsung enak gitu guys. Terus kita buat apa namanya? Tadi ini. Kita bikin filenya dulu. Contohnya file apa ya? Portfolio ML. Oh iya, tujuan akhir dari pertemuan kali ini itu kita bisa buat sebuah struktur dari website portofolio. Contoh, ini mah contoh doang, biar kalian ngerti apa sih sebenarnya HTML itu dan gimana cara penerapannya. Walau sebenarnya pada pertemuan kali ini itu lebih fokus ke kita tahu sintaks atau cara make kode di HTML itu gimana. Gitu. Nah, pertama kita masuk ke struktur dasar HTML dulu. Oke, ini kan kalian udah bikin nih si file HTML-nya. Terus karena aku nggak suka yang ribet, dan kalau bisa simple kenapa harus ribet, kita buat bikin struktur dasar HTML itu bisa otomatis dari si VS Code-nya. Kita cuma perlu ketik tanda seru, terus nanti muncul ini. Ini bisa kalian klik kiri di mouse atau di tab aja, pencet tab. Nanti bakal langsung muncul si template template standar lah dari si VS Code-nya buat HTML. Nah, oh ya sebelum mulai pastiin kalian tuh udah punya ini ya. Kalian download dulu extension di VS Code namanya itu Live Server. Live Server di sini. Nah, fungsinya tuh buat apa, Bang? Fungsinya tuh buat biar kita bisa ngejalanin websitenya itu di lokal host kita. Berarti kan di komputer kita, jadi kita bisa lihat tampilan si websitenya itu gimana. Nah, ini ntar kalian install dulu, terus balik ke si folder HTML-nya, klik kanan di mouse kalian, terus kita open with live server. Ntar muncul. Nah, pisahin deh. Nah, terus, nah, pertama aku mau jelasin dulu struktur dari HTML ini ada apa aja, Bang. Oke, ribet banget. Pertama itu ada dokumen doctype HTML. Nih, kode yang ini. Kode yang ini tuh fungsinya buat apa? Nah, kode ini tuh fungsinya buat ngasih tahu browser kita kalau dokumen ini tuh dokumen HTML. Jadi, kalau misalnya kita nggak pakai doctype HTML ini, biasanya nanti tampilan di browsernya itu bakalan rada berantakan gitu. Terus ini nih ada kode HTML lang n. Nah, jadi semua apa ya? Semua isi dari HTML itu dibungkus dalam satu elemen, namanya ini HTML. Nah, jadi semuanya itu dibungkus dalam sini. Terus ini tuh ada atribut. Nanti kita pelajarin. Ada satu kode yang namanya itu atribut. Ini ada atribut namanya lang sama dengan n. Maksudnya tuh apa? Lang n ini tuh buat ngasih tahu browser, ngasih tahu Google, kasarnya. Ngasih tahu Google kalau misal bahasa utama yang kita pakai di HTML ini tuh bahasa apa? Kalau di sini kan contohnya EN ya, EN itu English atau bahasa Inggris. Cuma di sini kita pakai bahasa Indonesia ya, jadi diganti sama ID gitu. Terus ada ini, ada head. Kalau head ini itu lebih seperti informasi tambahan buat website kita, tapi itu tuh nggak bakal ditampilin di website kita gitu. Misal kayak ini nih, ada meta charset UTF-8. Maksudnya apa? Ini tuh informasi tambahan. Jadi si website kita itu bisa apa ya? Bisa nampilin karakter yang ada di seluruh dunia atau universal gitu karakternya. Kayak misal kita mau nampilin hiragana, kata kanji atau sebagainya yang beda-beda bahasanya tuh kan nggak semuanya A B C D E F G gitu. Nah itu bakal bisa ditampilin di website kita template universal lah kasarnya. Terus ada ini meta name viewport. Ini tuh biar tampilan website kita itu menyesuaikan sama si ukuran device kita. Jadi kalau misalnya kita buka di HP, buka di laptop, di desktop, atau di yang lebih besar lagi, itu bakalan tetap nggak berantakan lah kasarnya. Walaupun nanti sebenarnya bisa kita perbagus lagi pakai CSS. Itu ada yang namanya media query. Tapi kita perlu ini juga biar bisa
biar si media query itu jalan tuh. Terus ada title juga. Title ini lebih ke judul dari tab browser yang kita punya. Jadi kalau bisa dilihat yang di sini, nah ini dokumen. Cara ngubah ini tuh kita editnya di title. Coba misal kita ganti, kan kita mau bikin portfolio ya. My portfolio. Nah, nanti bakal berubah tuh. Berubah di sininya. Terus ada body. Body itu apa, Bang? Body itu konten yang bakalan ditampilin di website kita nanti. Jadi semua hal yang pengen kita tampilin di website kita, itu kita taruh di dalam elemen body. Tuh. Misal, uh, hello world. Hello world. Terus kita ubah sini. Nah, tuh, ini bakalan tampil hello world di sini. Nah, kita lanjut tuh. Ini ada penjelasannya di textbook. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke elemen dan tag HTML. Oke. Nih, teman-teman, kalian itu tidak dianjurkan buat nulis langsung di body itu kayak gini. Hello world. Nggak, jangan, better jangan. Kenapa? Soalnya di HTML itu ada yang namanya tag. Misal kita ini pakai P. P itu buat apa? P itu paragraf panjangannya. Jadi si P ini, lagi. Si P ini merupakan tag. Kalau dalam HTML itu disebutnya sebuah tag. Yang ini nih, tag HTML. Nah, buat tag HTML itu pasti ada pembuka dan ada penutupnya juga. Kayak di sini juga. Ini buat nutupnya lagi. Nah, kenapa kita perlu bentar dulu deh. Kita masukin dulu ini ke sini. Nah, kalau misal yang ini itu sebuah tag, terus bedanya sama elemen itu apa, Bang? Kalau elemen itu merupakan suatu keutuhan dari awal tag dibuka sampai tag ditutup lagi dan isi kontennya juga. Jadi si elemen itu semua bagian dari ini, dari yang pembuka ini sampai yang pembuka akhir itu merupakan suatu elemen. Tuh. Nah, kenapa kita better masukin ini ke dalam suatu elemen si teks ini? Karena ini pakai H1 ya. Nah, tuh bakalan kelihatan bedanya. Jadi kalau misal kita kirim si konten yang kita mau bikin, yang mau kita tampilin di website itu tanpa di luar elemen gitu, kita nggak pakai elemen buat ngebungkusnya, itu si browser tuh bakalan nge detect si tag kontennya itu cuma sebagai data mentah aja tanpa ada format khusus. Sementara kalau misal kita kita bungkus di dalam suatu elemen, itu bakalan ada formatnya. Tuh, si browser tuh kayak pintar gitu loh. Dia tuh udah tahu cara ngebedain data berdasarkan si elemen HTML-nya gitu. Kan kalau misal kita masukin ke H1, dia bakalan kedetek tuh kalau ini tuh heading 1. Kalau yang ini enggak, jadi cuma dibaca sebagai data mentah aja gitu. Nah, ini penjelasannya. Oke, lanjut. Contoh lagi deh, satu deh. Contoh, ini ada kita bikin teks tombol. Terus bedain sama kalau misal kita masukin dia ke dalam elemen button. Button itu tombol ya bahasa Inggris. Aduh. Nah, kan kelihatan bedanya nih. Kalau misal kita nggak bungkus dalam elemen tombol, dia cuma bakalan nampilin teks doang, tanpa ada format khusus. Sementara kita kan maunya nampilin si tulisan tombol ini sebuah yang bisa diklik gitu loh. Jadi kalau misal kita bungkus, dia bakalan kayak gini. Tuh. Oke, lanjut. Nah, hapus dulu. Oh ya, ada atribut. Sebelumnya kita masuk ke ini dulu ya. Kan kita niatnya mau bikin portofolio. Pertama kita bikin suatu kayak buat ngebungkus semuanya itu biar kebagi jadi berapa sesi gitu. Pertama gitu kita bikin main dulu sebagai contoh. Terus kita section. Section itu maksudnya kayak misal dalam satu website ada yang namanya sesi. Sesi
tentang saya, terus tampilan utama, kayak beranda, menu, home, terus kontak saya, dan sebagainya. Nah, cara ngebedainnya itu kita pakai section. Tuh. Nah, untuk pertama kita contoh bikin section. Itu pakai H1, misal ini pakai nama kita lah. Aditya. Lightning McQueen. Contoh. Terus kita tambahin elemen image. Image sama paragraf. Formatics. Engineering. Tipe. Student. Oke. Aduh, ini ribet banget. Nah, kan udah tampil nih. Terus, tadi sampai mana sih? Oh, sampai atribut. Nah, jadi apa sih Bang atribut itu? Atribut itu, ini teman-teman, yang ada di tag pembuka suatu elemen. Jadi, si atribut itu fungsinya buat nambahin informasi dalam satu elemen. Kayak misal, kita mau bikin suatu link nih, suatu link atau source dari sebuah image. Kan kalau nampilin image di sini perlu ada sumbernya. Makanya kita butuh atribut buat nambahin informasi di sini. Buat ngasih tahu si elemen kalau misal si sumbernya itu dari sini gitu. Contoh, kalau misal di image itu kita kan ada atribut source, src ini source. Kita tampilin aja linknya kayak gini. Ini aku udah ada contoh kayak gambar kayak yang udah ada di folder si HTML-nya, folder tempat bikin si HTML-nya. Aku masukin contoh. Nanti dia bakalan tampil di sini. Nah, sebagai contoh. Sebagai contoh aja ya. Bentar. Kita ini dulu. Wait. Terus biar enak dilihat. Nah, sebagai contoh buat nampilin gambar ke website. Gitu. Terus ada atribut namanya alt. Alt itu apa bang? Alt itu merupakan suatu atribut yang bakalan nampilin teks. Kalau misal si gambar yang kita niatin awalnya, ini tuh nggak ke-load di websitenya. Misal kita kan mau nampilin ini, si gambar Roblox ini, cuma dia tuh gagal. Nah nanti, benar? Ini gambar Roblox. Nanti si teks ini tuh bakalan muncul sebagai pengganti. Kalau kita hapus dulu ya. Nah gini, jadi si website itu bakalan tetap jalan, cuman dia nggak nampilin gambarnya, tapi bakalan tetap ngasih tahu si websitenya, si browser kalau misal ini tuh ada gambar. Jadi kasih keterangan kalau misal ini tuh gambar Roblox, tapi gagal di load gitu aja. Ya, lanjut. Terus kalau width ini tuh sebenarnya styling CSS, cuma nanti dipelajarin minggu depan. Oke lanjut. Kita kan udah bikin section. Oh iya. Bentar. Ini kan ada dokumentasi ya. Aku itu di Google. Kalian bisa lihat atribut itu sebenarnya ada banyak banget. Jadi kayaknya nggak akan aku jelasin semua karena panjang banget. Kita sebagai anak informatika harus rajin baca dokumentasi. Kalau nggak dibaca nggak akan ngerti. Oke. Jadi yang paling sering atribut dipakai itu ada class sama ID. Bedanya apa? Kalau class itu buat apa ya? Mengklasifikasikan atau mentipekan beberapa elemen dalam suatu satuan. Misal section ini bukan section deh. Misal P, kita bikin tombol 2 di sini. Kan biasanya di bawah itu tuh ada tombol ya. Di sini misal tombol apa ya? Tentang saya. Terus di sini hubungi saya. Nah, si button 2 ini itu bisa kita klasifikasiin dalam suatu kelas. Bisa kita apa ya? Kita gabungin dalam suatu kelas. Kita pakai atribut kelas. Misal sini tombol. Nah, gitu. Jadi si kelas ini tuh buat ngegabungin si button tentang saya dan button hubungi saya
Biar kalau misalnya kita nanti styling di CSS itu lebih gampang gitu. Terus kalau ID buat apa? ID itu buat nge apa ya? Ini mendefinisikan suatu elemen tertentu dengan nama tertentu. Misal section ini kita kasih nama hero. Nah, jadi kalau misal kita mau nyari gimana? Misal kalau kita mau styling si hero ini nanti gampang dicarinya gitu. Intinya begitu. Udah. Hmm, ini udah muncul. Terus PPT-nya di mana sih? Bentar ya, guys. Udah atribut. Oh iya, ada si elemen HTML ini itu dibedain jadi dua tipe. Yang pertama itu ada block level dan ada inline. Maksudnya apa? Kalau block level itu dia bakalan ngebuat barisan baru. Sementara inline itu enggak, dia tetap di barisan yang sama. Contohnya, ini si P sama div. Ini tuh contoh buat yang apa tadi? Block level. Jadi si dia tuh bakal beda baris tuh kan. Informatics Engineering si P. Sementara yang tombol ada di bawahnya. Jadi dia tuh nggak ada di sampingnya gitu. Sementara kalau misal yang inline, kita bikin sini deh. Span. Span ini tuh kayak buat ngebedain sendiri. Sama aja ya. Itu pokoknya contohnya itu kayak ada anchor, strong. Oh di sini deh. Pakai strong. Ubah nggak? Nah, jadi kalau misal kita pakai ini strong, contohnya dia nggak bakalan ngebuat barisan baru, tapi bakal tetap di barisan yang sama. Gitu intinya. Oke, lanjut. Kita udah bikin section hero. Lanjut dulu, Bang. Kita abis section hero biasanya itu ada kalau portofolio tentang saya. Sama kita bikin atributnya dulu, namainnya about lah. About. Terus di dalam sectionnya kita bikin heading satu. Oh iya, untuk heading satu ini tuh ada urutannya teman-teman. Jadi ada H1, H2, H3 dan seterusnya. Dan ini tuh descending atau misal dari H1 itu yang paling besar, H2 itu makin kecil, H3 makin kecil dan seterusnya itu. H1 contohnya tentang saya. Terus ada paragraf ya. Biasanya paragraf. Saya merupakan mahasiswa informatika dari UIN SG Dauk. Nah, gitu. Sebagai contoh aja ya. Nah, nanti bakal ini seksi yang berbeda. Oh ya, biar gampang ngebedainnya, kita ada satu tag HTML namanya itu HR. HR itu singkatan dari horizontal rule. Dia tuh bakal bikin baris horizontal dari ujung ke ujung. Nah, kayak gini. Buat ini sementara aja buat ngebedain antara satu sesi dan sesi yang lainnya, oke? Nah, habis section about biasanya tuh ada yang namanya oh bentar, kita masuk materi dulu ya. Oh iya, ada soal. Ini ada soal. Nah, ini aku pisahin dulu deh. Biar enak. Ini ada soal dikit. Barangkali ada yang mau volunteer lagi. Sok aja. Ini tuh cuma buat ngelengkapin tag-tagnya doang. Bisa dilihat dari kodean yang ini. Coba buat ngisi. Ini kalau misalnya kalian ngerjain nanti dapat poin tambahan dari admin. Siapa yang mau? Ayo, volunteer, anyone. Kalau enggak, ntar aku pilih random deh. Kayak tadi. Tunggu sampai 10 ya.
5, 6, 7, 9, 10. Oke, karena nggak ada yang mau, jadi aku pilih aja ya. Semangat teman-teman. Kita cari di sini. Siapa ya? Coba Naufal Faisal Hakim. Siapa Akang Naufal? Apakah ada? Hadir Kang. Ayo coba bantu saya melengkapi tag HTML ini. Yang pertama tuh pakai H1. Yang ini? Ya. Kurang tepat nih Bang. Soalnya kan yang website Anja ini muncul yang di sini nih. Oh iya ya. Nih lihat dah. Dari huruf O. Dah. Aduh lupa lagi. Title bukan. Nah, benar. Benar. Lanjut. Yang ini apa Bang? Di bawah head, habis head tuh apa? Setelah itu body bukan. Benar. Body. Terus yang ini nih, kan beda nih teksnya nih. Yang ini lebih gede, yang ini biasa. Yang ini apa? Itu H1. Ya, yang hidup cocowi. H2 bukan. Bukan. Ini teks biasa, teks biasa. Oh, P. Ya, apa? P, ya benar. Ih, keren. Oke, terima kasih. Thank you Kang Noval. Udah mau diajak ini. Kang. Thank you. Oke, kita lanjut. Tadi udah sampai section about. Kita lanjut ke apa ini? Oh, ini penjelasan yang tadi. Siapa tuh? Oh ya. Hidup cocowi. Ini ada penjelasan yang tadi. Ini ada heading. Heading itu berurutan. Yang dari paling besar itu heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya paling kecil. Terus ada tag P. P itu buat paragraf atau teks biasa di HTML. Nah, ada yang namanya div. Div itu kontainer. Ibaratkan kontainer kosong. Jadi kalau misal kita mau mengklasifikasikan sesuatu, itu kita makanya div biasanya. Kalau bukan di struktur utamanya ya. Ini pakai div. Kayak misalnya ini nih yang kita klasifikasi tadi, yang button 2 itu, kita makanya div. Gitu. Biasanya. Terus ada formatting juga. Formatting itu lebih kayak CSS, cuma di HTML. Jadi di HTML juga kita bisa ngeformat si teksnya itu mau gimana. Contohnya itu ada 3 ini. Ada strong, M, sama BR. Kalau strong tadi udah kita coba ya. Di mana tadi? Oh ini di sini. Kalau strong itu ibaratkan bold. Kalau di styling bold, sementara EM itu italic. Biar si tulisannya itu miring EM. Nah, jadi kita tinggal masukin aja dalam sini. Oh ya, untuk setiap kontennya itu ada di pertengahan ini ya. Pertengahan si tagnya. Di antara ini nih. Kan title, pembuka, sama tutup. Jadi di antara itu tempat kita buat ngisi si kontennya atau teksnya itu mau apa gitu. Terus ada BR. BR itu apa Bang? BR tuh buat enter kalau di Microsoft Word. Kita lihat nih. Mana sih? Oh ini. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak pakai BR, dia bakalan tuh nggak ke enter. Berarti spasi lah. Gitu. Nah ini ke enter. Supaya contoh kita tindu aja ya. Oke, lanjut ke link dan media. Oh iya. Nah, kan biasanya sebelum main section, di paling atas website itu ada yang namanya navigation bar. Jadi kita bakalan bikin navigation bar dulu, teman-teman. Kenapa ini belakangan? Soalnya biar nyambung sama materi yang di PPT. Jadi sebelum masuk ke navigation bar, kita harus ngebuat satu pembungkus lagi yang paling luar, itu namanya header. Header itu kenapa namanya header? Karena dia di paling atas, gitu intinya. Terus kita bikin lagi sebuah elemen namanya itu navbar. Nah di navbar ini kita bakalan
bikin navbarnya. Contoh ini kita namain my portfolio. Terus di bawahnya itu ada UL di kita bikin dulu ya, ntar aku jelasin. Beranda terus bahasa Inggrisnya deh. About project. Naon ya? Naon deh sih? Lupa. Project. Oh, Kontak. salah. Bentar, gengs. Pendidikan loh ya. Pendidikan. Terus terakhir tuh ada kontak. Nah, masuk dulu materi. Kan biasanya kalau misal di navbar itu, kita kayak ada tampilan tuh. Si ininya nih. Nah, ini. Biasanya ini kan miring, cuma belum kita styling. Jadi kayak gini aja dulu ya. Soalnya kan ini masih HTML. Biasanya kalau misal kita klik ini beranda, dia bakalan pindah ke si tautannya mau kemana gitu. Misal beranda, kita pencet dia langsung muncul ke sini gitu. Caranya gimana? Kita pakai suatu elemen namanya itu A atau anchor. Ini tuh sebuah elemen buat link. Jadi kalau misal kita klik si teks yang ada yang dibungkus dalam anchor ini, dia bakalan ngarah suatu tujuan tautannya gimana, kemana gitu. Ini kita langsung praktekin aja, kita nggak usah banyak cincong. Dalam beranda ini kita bikin elemen A. Nah, kita masukin ke dalamnya nih, di antara ini ya kontennya. Kita masukin. Terus ada atribut namanya href. Href ini tuh tempat buat naruh kita mau ngarahinnya kemana si link ini. Kan kita kalau beranda ini kita arahin ke hero ya, ke section hero. Cara ngarahinnya karena ini tuh merupakan sebuah ID, kita itu pakai yang hashtag nama si ID dari sectionnya apa. Karena ID-nya itu hero, kita masukin hero. Nah, ini bakalan berubah jadi sebuah link. Kan kayak kelihatan tuh warnanya biru, beda sendiri. Nih. Kalau dipencet dia bakal langsung pindah ke sini gitu. Masukin lagi yang A. Ini about. Aduh lupa. Nah, gini. Kalau dipencet, kok nggak berubah? Oh, udah ini emang belum banyak. Oke, terus ini juga nanti kita tambahin dulu lah ya. Study biar gampang. Ini juga project. Sini juga link buat kontak. Kita masukin. Nah udah. Nah ini kan udah berubah jadi link semua nih. Cuma belum kita, aduh, error guys. Belum kita benerin. Oke, karena anchornya udah, terus media. Nah, untuk image tadi kita udah bikin ya, si medianya. Abis ini tuh, apa tadi? Pendidikan dulu ya? Oh ya, pendidikan ya? Waduh, lupa gengs. Kita bikin section. ID, nama sectionnya itu study, pendidikan atau ID-nya guys. Nah, lupa. Kebalik. Kita bikin section project dulu lah ya. Yang ini sebentar kita skip dulu, biar ngikutin sama PPT-nya. ID namanya project. Nah, di project ini kita bakalan nampilin media-media yang bisa kita tampilin di website. Kayak misal video, gambar, atau audio. Contoh. Oh ya, sebelum kita buat itunya, kita harus ada satu elemen, namanya itu artikel. Artikel ini fungsinya buat ngebedain si masing-masing apa ya,
masing-masing yang ada di dalam satu section. Kayak turunannya gitu loh. Kalau misal berat kan wilayah lah. Wilayah kota punya kecamatan apa gitu-gitu. Artikel ini buat ngebedain ini juga di website, kalau di website konteksnya gitu. Misal ini kita mau bikin video project. Yuk. Video project. Nah, terus kita tampilin video. Nah, src-nya ini sama, ini tuh kayak source atau sumber yang kita mau masukin. Ini aku kan udah ada contohnya ya, sebagai contoh aja. Di videonya udah ada. Terus kita ketik / demo mp4. Nah, terus kita bikin lagi deh, langsung sekalian. Artikel A1 audio project audio. Sebenarnya kalian cuma perlu beberapa kali ngetik doang kayak AUD, itu bakal langsung ada giniannya. Itu tinggal di enter nanti otomatis gitu. Aku lupa itu extension atau apa ya? Atau dari VS Code-nya. Tapi bisa lebih simpel. Demo juga ini. Kita lihat di ini. Oh iya. Nih. Kalian harus lihat. Coy, gede banget. Bentar. Width 400. Ini juga width 400. Biar gampang. Ini kan ada video. Ini apa nggak muncul, loh? Oh iya kan bawa itunya. Video nih, tapi kenapa kita nggak bisa play? Karena kurang satu atribut. Kalau di video itu ada atribut namanya controls. Kita harus tambahin ini biar di web browser kita itu bisa ada tampilan iniannya nih buat ngeplay si videonya. Ini contoh video aku klip main Valorant. Di mute aja lah ya. Jadi kalau misalnya udah ada kontrol itu bisa di play, nanti kita bisa lihat videonya kayak gimana gitu. Contoh aja, contoh. Ini juga harus kita tambahin kontrol biar bisa dikontrol lah. Terus ini audio. Contoh doang ya, teman-teman. Oke. Nah, karena projectnya udah, kita langsung masuk ke materi berikutnya. Itu ada list dan table. Jadi, ini masuk ke navbar juga nih. Nah, semuanya saya tampilin. Nah, cara buat kita ngebuat list dalam website itu kita pakai UL atau OL. Bedanya apa? Kalau UL itu bakal nampilin list tanpa urutan kayak navbar kita tadi. Nah, gini. Jadi cuma berupa kayak titik-titik atau strip-strip gitu. Kalau OL, kalau misal kita mau tampilin dalam bentuk ada urutannya, itu kita pakai OL. Bro, bentar. 1, 2, 3. Nah, dia bakal nampil dalam, benar, jangan itu, pushing. Oh. Nah, gini. Nah, dia bakal nampilin suatu list, tapi ada urutannya 1, 2, 3 gitu. Kan kalau navbar kita makanya UL ya, ngapain juga ada angkanya. Terus, dan di dalam UL itu ada yang namanya li. Si li ini tuh tempat buat si listnya, list item. Isi dari si listnya itu apa. Itu kita taruh, kita bungkus dalam suatu elemen li, list item gitu. Oke, lanjut kita ke study. Tadi kita skip, sorry ya. Kita di study ini bakalan bikin tabel ya. Kita bikin tabel di HTML gimana bang? Gini caranya. Sama, kita bikin dulu judulnya apa. Riwayat pendidikan, terus table, thead, tr, th, banyak banget.
Emang gini ya? Urutannya bener gak sih? Table, TH, TR, TH. Bener, beneran. Harusnya bener. Ada lupa saya. TD. Nah, gini. Bentar. TR, TH. Oh, bener. Institusi. Nanti aku jelasin kok. Jurusan angkatan. Institusi UNSG Daug. Jurusan IF. Angkatan 2000. Angkatan 2000 kita. Oke, sebagai contoh aja ya. Nah, jadi cara buat tabel itu, ya tentu aja kita tulisnya tabel ya. Tabel dulu. Dari tabel nanti dibungkus. Oh bentar. Di T-head. T-head ini tuh merupakan yang paling atas dari tabel atau judul-judul yang buat datanya apa. Kalau lihat di Google, nah mana kok nggak muncul? Oh iya lupa. Kita perlu styling dikit border 1 biar si ini tuh ada iniannya, ada garis miring, garis tepi border. Jadi kalau T-head itu isinya tuh yang ini, yang paling atas, si judul-judulnya tuh apa, judul datanya. T-head, terus dibungkus lagi TR itu table row atau baris si tabelnya. Jadi si ini tuh, si institusi jurusan angkatan itu dibungkus dalam satu baris tabel. Isinya itu kita pakai TH. Ini tuh 23. Menambah lagi misal jadi 4. Bikin lagi angkatan. Naon ya? Mata kuliah. Kalau ada mata kuliah. Contoh aja ya. Nah, dia bakal nambah lagi baru di sini gitu. Oke. Terus kalau misal udah ada judulnya, pasti harus ada isinya. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak struktur si HTML yang tadi. Jadi abis ada head, pasti ada body-nya. Kalau head itu buat informasi awal, kalau body itu isi datanya mau apa. Gitu. Sama kita bikin body dulu, body, terus TR, bikin barisnya, terus TD itu table data dari si baris itu apa gitu. Kita mau bikin 3 data, udah bikin 3 TD-nya. Bisa mau bikin apa 5, 6, terus tambahin aja si TD-nya. Nanti bakalan gini gitu. Gini gitu. Oke, lanjut. Ini ada penjelasannya. Table data. Kita bakalan bikin form dan input. Waduh, balik gimana balik? Oh gini. Habis section project, kita mau bikin section apa namanya? Tadi apa sih? Study project. Oh, ini belum. Jangan lupa hashtag. Study project kontak. Kita mau bikin section kontak. Pertama bikin ID-nya dulu, kasih nama. Ini apa? Ini kontak, Bang. Terus kita bikin lagi H1. Hubungi saya, judulnya. Habis H1, kita bakalan kenalan sama yang namanya form. Form ini buat nge-input data. Terus habis itu ada label. Label itu tampilan atas dari kita lihatnya sendiri. Input. Ada yang namanya input. Nah, contoh kita nama. Kita bikin form pertama, baris pertama itu nama. Untuk name, type-nya text. Nggak dulu deh. Lupa gue. Oh iya benar. Oh iya kasih break. Jangan lupa. Biar si ini tuh di bawah. Nah. Jadi si label ini buat di atas. Buat apa ya namanya? Apa sih? Judul sebelum kita ngisi formnya tuh apa?
Sementara input itu tempat buat kita nginputin datanya apa. Begitu. Sama-sama aja sih, kita cuma perlu ini. Aduh, lupa. Kita bikin back deh. Name, terus masukin apa? Masukin email. Biasanya ya, email. Type-nya email. Oh iya. Ini tuh untuk input, itu ada type, atribut type namanya. Atribut type ini tuh buat ngebedain inputannya tuh apa. Misal, kalau teks, seperti teks biasa. Kalau email, si inputannya itu harus berupa email. Terus ada lagi nanti password, itu inputannya harus berupa password gitu. Masukin password dulu. Lihat sini. Nah gini. Begini. Apa begini? Aduh, bagaimana ini? Bentar ya. Waduh, malah panjang. Izin nyontek teman-teman, aku lupa. Gimana tadi ya? Type ID name placeholder. Oh iya. BR bener. Oh, lupa guys. Kita harus bungkus setiap ini tuh harus dibungkus sama P. Aku lupa. Sorry. Jadi biar dia tuh ngebuat baris baru, nggak tabrakan kayak tadi gitu. Jangan pakai BR. Sorry, maaf, saya manusia makan nasi. Nah, kan kalau gini, pesan. Ini juga pesan. Di tempat input, elemen input, itu kita bisa masukin atribut namanya required. Required tuh apa? Required itu atribut biar mastiin kalau misal si formnya ini itu udah ada datanya atau udah diisi. Jadi kalau nggak diisi dia nggak bakalan bisa dikirim gitu. Nah, terus contoh kita coba bikin. Nah kan gini enak. Pokoknya ada break. Kita jangan break. Nah gini aja. Nama. Misal masukin nama kamu siapa? Nama saya Dias. Emailnya apa? Dias eh, Dias apa ya? Dias aja .gmail.com. Terus passwordnya apa ya? Ya apa aja dah. Misalnya halo. Oh ya belum bikin ini aja. Lupa betul. Kita harus bikin kok ini. Buttonnya juga guys. Button. Kan kalau udah ada form masa nggak bisa disubmit. Di button itu bisa bikin atribut type namanya submit. Kirim pesan. Oh untuk ini pesan banyak. Teks area ya kalau nggak salah ya. Apa sih namanya? Lupa. Oh ada di sini guys. Teks area. Iya teks area namanya. Mana sih? Hmm, 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 hmm. Oh, bukan di tipe ininya cuy. Nah, kita pakai teks area name pesan. ID-nya pesan. Oh iya ya, harus pakai ini juga ya. Jadi di masing-masing inputan ini kita harus tambahin atribut namanya name sama ID biar gampang ngebedainnya. Nah, atribut name ini fungsinya buat kalau misal kita ngirim suatu data dari form ini, kan misal isinya tuh nama aku, nama aku Adit. Ya nama aku Adit. Cuman si format buat apa ya? Dikirim ke sananya itu bakal namanya name. Si name ini nih. Jadi nanti tampilan di datanya itu name Adit.
Gitu fungsi dari ini tuh. Seingat aku. Name ini kok recording dong. Name-nya ini email, sebenarnya samain aja sih kayak yang itunya. ID-nya email. Terus ini juga sama name-nya password. ID-nya password. Yang ini udah ini mah. Sip. Kita lihat websitenya gimana guys. Nah, ini bakalan ngebedain ya. Kalau misal si inputannya itu berupa text area, dia bakalan lebih besar dibandingkan input biasa. Tuh, bisa dilihat. Tadi apa sih? Dias. Dias aja. Coba kita salahin lah ya. Gmail dot. Maksudnya halo. Tuh, si Google itu bakalan ngedetect kalau misal di format ini tuh nggak bener. Kok bisa gitu? Karena tipe yang kita pakai atributnya itu merupakan email. Jadi emailnya itu harus bener. Kalau misalnya nggak bener, dia bakalan nge-deny. Apa sih nge-deny itu? Nolak. Iya, jangan mau ditolak. Kalau bener, aduh kok save. Kita kirim pesan. Nanti dia bakalan ngirim data. Cuman karena kita belum masuk ke JavaScript, jadi sementara gini dulu. Gitu. Oke, setelah main section, terakhir tuh apa ya? Kayaknya hampir udah semua ya. Terakhir tuh ada yang namanya footer. Footer itu merupakan tampilan paling bawah dari web. Kayak misal buat copyright. Kasaran mah gitu. Kita masukin dalam satu P aja deh. Kalau itu tuh makanya apa ya? N copy ya kalau nggak salah. Kalau bisa dipencet N copy. Iya nggak? Lorem ipsum deh. Teguh lorem ipsum. Nah, nanti bisa dilihat di webnya. Nah, dia bakal nampilin gini. Aduh, kecil banget. Nggak kelihatan. Hai. Nah, ini bakal tampilan kayak copyright gitu. Lorem ipsum, bla 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 bla. Benerin deh, jangan gini deh. Website ini dibuat oleh mahasiswa UIN SG Daug. Contoh. Nanti dia bakalan tampilin websitenya gini. Ya, gitu. Nih, buat navbarnya coba kita coba. Beranda aman, about-nya aman, langsung pindah ke sini. Project langsung pindah ke sini. Kontak pindah ke paling bawah. Udah aman. Beres. Udah, kita langsung lanjut. Untuk codingannya udah beres, teman-teman. Untuk belajar basic portofolio banget ya. Udah beres. Kita lanjut masuk ke semantik HTML. Nah, Bang, semantik HTML itu apa, Bang? Jadi, semantik HTML itu cara kita pakai tag yang punya makna tuh benar atau jelas bagi browser sama developer. Jadi, ketimbang kita pakai apa namanya? Misal kita ubah nih si header ini jadi suatu div atau kontainer kosong. Terus kasih kelas, ya kelas ID. Kasih ID ini tampilan paling atas. Kan ketimbang kita nulisnya kayak gini, itu lebih lebih gampang dibaca kalau misal si elemennya itu bukan div tapi elemen yang benar atau header gitu. Jadi kalau di semantik HTML itu ada beberapa elemen utama, itu ada header, nav atau navbar, ada main juga, main itu isi utamanya. Section itu mengelompokin konten, artikel itu ya di dalam section biasanya, kalau site itu konten di samping. Ini ada contoh gambar kok. Nah, di perbedaannya, kalau kita nggak pakai semantik HTML tuh kayak gini. Jadi div, terus dikasih ID semuanya, bla 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 bla. Itu bakalan ribet si Google-nya buat baca. Ketimbang kalau misal kita pakai semantik HTML. Jadi udah dijelasin tuh headernya paling atas, di bawah header tuh ada navbar, terus ada main, ada site, paling bawahnya footer. Nah, manfaatnya apa, Bang? Jadi kalau misal kita pakai semantik HTML,
itu ada yang namanya, kalau di browser tuh ada yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. Jadi si Google bakalan lebih mudah ngebaca website kita. Jadi Google tuh bakalan nampilin paling atas lah kalau misalnya dicari website kita tuh namanya apa. Karena dia tuh paham si struktur HTML-nya gimana. Kayak sesuai gitu loh sama yang sama semantik HTML gitu. Jadi si Google tuh bakal lebih mudah buat bacanya dan peringkat web kita itu bakalan jadi bagus. Misal kita bikin website Halodoc, terus kita udah pakai semantik HTML. Itu kalau misal kita cari Halodoc, itu kita bakalan muncul paling atas. Sementara kalau misal kita nggak pakai semantik HTML, ada kemungkinan kita tuh nggak muncul yang paling atas. Ya intinya gitu. Terus yang manfaat kedua itu ada aksesibilitas. Jadi buat orang yang para penyandang tunarungu itu kan buat itu website pakai screen reader ya. Jadi alatnya itu bakalan lebih mudah buat baca kita itu lagi ada di mana. Misal kita lagi ada di navigation bar, dia bakalan ngasih tahu kita lagi ada di bagian navigasi, kita lagi ada di bagian home dan ya gitu contohnya. Terakhir itu ada maintenance kode. Jadi kalau misal ini sama aja kayak yang tadi aku jelasin sih. Kita tuh bakal lebih mudah baca kode atau ngebenerin kodenya. Kalau misal si struktur paling luarnya itu jelas. Ketimbang, ya kayak aku jelasin tadi sih. Ketimbang kita pakai div class paling atas kali banget. Itu bakal lebih mudah kalau misal kita namain dia sebagai header gitu. Lanjut. Di sini ada best practice juga. Jadi best practice yang pertama itu kita buat atribut alt tadi yang kalau misal si gambar atau videonya itu gagal buat ditampilin oh ya ini nggak dipakai ya, aduh lupa, kita harusnya pakai alt ini, alt sama dengan video project contoh, terus oh ini kita salahin dulu, kok audio ini disalahin contoh, waduh nggak muncul. Ya pokoknya gitu. Jadi si alt itu harus jelas, jangan cuma tombol. Misal kita bikin tombol, terus altnya itu tombol nggak jelasin ini tuh tombol buat apa. Jadi better buat dijelasin tombol itu buat apa, teman-teman. Tombol untuk kurikulum contohnya. Terus kedua itu ada struktur heading yang jelas, hierarkinya. Jadi kalau misal kita ngebuat heading, itu jangan lompat-lompat. Misal dari heading 1 langsung ke heading 4, heading 5, jangan. Kita harus berurutan dulu, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Nah, kalau untuk masalah ukuran, itu betternya kita ubahnya di CSS. Tapi di HTML-nya kita tetap jaga si hierarkinya, si urutan dari elemennya, gitu. Terakhir itu ada clean code. Salah satu contoh clean code di HTML itu, meskipun kita bisa tetap detect si elemen atau tag ini pakai huruf kapital semua, tapi kalau di industri itu betternya kita pakai huruf kecil semua. Yaitu contoh aja. Terakhir, bukan terakhir sih, karena materinya udah beres dan codingannya juga udah beres sih sebenarnya ya. Udah beres kan? Udah, ujungnya habis ini dong. Ya, kurang lebihnya udah. Boleh teman-teman ngerjain kuis selama berapa ya? Berapa terserah dah, 15 menit kayak berapa kayak. Ini bisa di-scan atau mungkin dari ini ada yang ngirim linknya. Oke, karena nggak ada yang bertanya, berarti aku anggap semuanya udah paham lah ya materinya. Semoga materi gampang dipahami dan tidak terlalu rumit seharusnya. Semoga kita semua bisa paham sama materi yang udah aku jelasin tadi. Ya, mungkin boleh apa ya? Ambil alih deh sama ini Bang Dias. Saya kembalikan ke Bang Dias. Silakan. Thank you guys.